Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakiruddin, NIM 4611420063 dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara melakukan subnetting dalam tugas ulangan tengah semester mata kuliah jaringan komputer. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam soalnya. Ini kita isi identitas terlebih dahulu. Oke, setelah terisi, kita akan disajikan beberapa jaringan komputer di sini. Kita pertama akan melakukan subnetting pada router kedua dan jaringan terkait router 2 ini. Oke, yang pertama, langkah pertama yaitu kita akan memberikan nama atau teks untuk mempermudah dalam mengerjakan atau memberikan IP nanti dan subnetting nanti. Yang pertama, untuk router kedua kita akan memberikan IP yang sudah ditentukan, yaitu 192.168.1.0/24. Oke, setelah router pertama, setelah router kedua, kita lanjut ke switch kedua. Kita memberikan subnet 192.168.1.0/25 dengan subnet masnya 255.255.255.128. Oke, untuk subnet kedua untuk switch 3 yaitu subnet kedua 192.168.1.128/25 dengan subnet masnya 255.255.255.128, sama seperti subnet yang pertama ini. Kita ubah dulu agar terlihat rapi. Subnet 1. Oke, setelah memberikan penamaan, selanjutnya kita akan men-setting agar router 2 ini dapat diakses jaringan terkait subnet pertama ini dengan men-setting router 2 menggunakan PC 2 ini. Sebelum kita men-setting router 2, kita harus menghubungkan router 2 dengan PC 2 ini menggunakan compile console. Kita klik ini, kemudian kita pilih kabel konsol, kita klik PC 2, pilih yang paling atas, kemudian klik router 2, pilih menu konsol. Oke, setelah itu kita setting dengan mengklik PC 2, kita klik desktop, terminal. Oke, kita klik enter, masuk menu dengan mengetik enable config terminal, kemudian kita masuk ke interface G00. G00 ini merupakan interface dari switch 2. Oke, setelah itu kita masukkan IP dari switch 2, yaitu dengan perintah IP address 192.168.1.0/25
dengan subnet mask 255.255.255.128. Enter. Kemudian setelah itu untuk mengaktifkannya kita klik ketik perintah no shutdown. Oke. Setelah itu kita exit, kemudian kita masuk ke interface G01, interface G01, kemudian kita masukkan IP seperti tadi, tapi ini IP-nya berbeda, 192.168.1.129 dengan subnet mask 255.255.128 sama seperti tadi. Oke, setelah itu kita ketik perintah no shutdown untuk mengaktifkannya. Setelah itu kita exit. Kemudian ini kita sudah melihat bahwasanya switch 2 sudah terhubung dengan router 2, dan ini switch 3 juga sebentar lagi akan terhubung. Selanjutnya adalah untuk menentukan untuk men-setting bagaimana dengan PC 2, PC 4, laptop 0, PC 3 ataupun laptop 1 agar mendapatkan IP. Agar mendapatkan IP secara otomatis kita setting seperti menu tadi. Oke, setelah keluar tadi kita akan masuk ke perintah IP DHCP full LAN 1. Setelah itu kita enter, kemudian kita ketik perintah network untuk men-setting IP-nya 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.128. Kita enter, kemudian kita ketik perintah default router dan kita ketikkan subnet masknya tadi subnetnya tadi 192.168.1.1. Setelah itu kita enter, kemudian kita exit. Kemudian setelah kita men-setting LAN yang pertama, kita lanjut ke LAN yang kedua, sama IP DHCP full LAN 2. Kita enter. IP DHCP, O-nya yang double bukan L-nya ya, LAN 2. Oke, enter, kemudian kita ketik perintah network, ketik subnet, ketik IP tadi 192.168.1.128 dan kita ketik subnet masknya juga 255.255.255
128, enter. Kemudian kita ketik perintah default router 192.168.1.1.129. Oke, setelah itu kita exit. Kemudian kita masuk ke IP configuration dari PC2. Kita pindahkan dari statis ke DHCP. Kemudian akan masuk secara otomatis atau tersetting secara otomatis IP dari PC2 ini. Namun sebelum itu kita harus men-setting agar tidak terjadi IP yang sama antara switch 2, switch 3 ataupun PC-PC yang di bawahnya. Oke, kita akan masukkan perintah IP DHCP exclude address 192.168.1.1. Oke, kita enter. Kemudian selanjutnya kita juga masukkan IP yang kedua, IP DHCP exclude, kita tab saja 192.168.1.129. Oke, enter. Oke, setelah itu kita sudah berhasil men-setting menyetel IP dari router 2 dan yang terkait. Kita juga men-setting dari masuk ke PC4, kita pilih IP configuration, kita pilih DHCP. Oke, kita masuk ke laptop 0, kita pilih desktop IP configuration, kita pilih DHCP. Kemudian akan masuk atau men-setel IP secara otomatis. Kita juga setel untuk PC3, IP configuration, DHCP, dan akan masuk secara otomatis. Setelah itu kita akan men-setting dari access point ini. Kita akan mengubah namanya, kita klik config, kita ubah dari display name dengan nama UNES. Setelah itu kita klik port 1, kita juga ubah SSID nya menjadi UNES. Setelah itu kita authentication, kita bisa disable ataupun kita bisa masukkan password. Nah, di sini saya akan disable saja untuk mempermudah. Setelah itu kita klik laptop 1 supaya bisa terhubung ke access point tersebut. Kita pilih kita pilih desktop, PC wireless, kita pilih connect, kita refresh terlebih dahulu. Tunggu untuk sudah terlihat, kita klik connect. Nah, ini sudah tandanya updater is active, berarti laptop ini sudah terhubung ke access point. Untuk yang selanjutnya kita akan men-setting router 4 agar bisa terkonfigurasi dengan IP yang sudah disediakan dari activity ini. Pada bagian router 4 buatlah subnet dari jaringan 10.10.10.128/25 menjadi 2 subnet. Subnet pertama dan subnet kedua sama besar.
pada port GB Ethernet 0/1 berilah IP pertama dari subnet 1. Subnet 1 memiliki IP lebih kecil dari subnet 2. Berarti kita akan men-setting switch 8 terlebih dahulu, kemudian kita akan setelah switch 8 lanjut ke switch 9. Oke, untuk selanjutnya kita berikan teks terlebih dahulu seperti router 2 tadi agar mempermudah. Kita beri nama network 10.10.10 .128.25. .128/25. Oke, kita selanjutnya subnet ke 1, subnet pertama dengan subnet pertama yaitu 10.10.128/26. Subnet kedua subnet 2 10.10.10.192/26 dengan subnet mask 255.255.192. Maaf, untuk subnet pertama tadi belum ada subnet masknya, kita ubah terlebih dahulu. 255.255.192 sama seperti subnet mask subnet kedua. Oke, setelah itu kita melakukan langkah seperti tadi dengan menghubungkan PC 5 menggunakan kabel konsol ke router 4 untuk men-setting subnet yang ada pada router 4. Oke, kita klik kabel konsol, kita klik PC 5 yang pilih paling atas, dan kita klik router 4, kita pilih konsol. Setelah itu kita klik PC 5, masuk ke desktop, terminal. Oke, kita enter, kita enable, masuk ke configuration terminal, configure terminal. Oke, kita masuk ke interface dari G01. Sebentar. Pada gigabyte G0/1 berikan pertama dari subnet 1. Subnet 1 memiliki IP lebih kecil daripada subnet 2. Jadi benar, G01 terlebih dahulu. Kita masukkan perintah seperti tadi, IP address kita masukkan 10.10.10.129. kita masukkan subnet masknya 255.255.255.192. kita enter, kemudian kita aktifkan dengan mengetik no shutdown. Oke, setelah itu kita exit, kemudian kita masuk ke interface dari G00 Gigabit Ethernet G00 atau kita singkat G0/0. Setelah itu kita ketik IP address seperti tadi 10.10.10.193.255 subnet masknya.
255.192. Kita enter, kemudian kita aktifkan dengan mengetikkan perintah no shutdown. Oke, setelah itu kita exit. Di sini kita bisa lihat bahwasanya router 4 sudah bisa terhubung, tandanya hijau ini, ke switch 8 ataupun ke switch 9. Oke, setelah itu kita akan mengkonfigurasi IP agar bisa tersetel secara otomatis. Kita masukkan perintah seperti tadi, IP DHCP full LAN 1. Oke, enter. Setelah itu kita masukkan perintah network 10.10.10.129. Kita masukkan subnet masknya, 128. Kita masukkan subnet masknya 255.255.255.192. Enter. Kemudian kita masukkan perintah default router 10.10.10.129. Setelah itu kita klik enter, kemudian kita exit, kemudian kita pindah ke LAN kedua, IP DHCP full LAN 2. Kemudian kita masukkan network 10.10.10.192. Masukkan subnet masknya 255.255.255.192. Enter. Kemudian seperti tadi default router 10.10.10.193. Enter. Kemudian kita exit. Setelah itu, agar tidak terjadi IP yang sama antara router 4, switch 8, switch 9, PC5 ataupun PC6, kita masukkan perintah seperti tadi, IP DHCP exclude address 10.10.10.129. Enter. Kemudian kita masukkan sama, kita klik tanda panah ke atas, tanda arrow up, kita ganti saja 129 menjadi 193. Oke, kita enter. Oke, setelah itu kita klik PC5, kemudian kita masuk ke IP configuration, pindahkan dari statis ke DHCP, kemudian akan terisi otomatis IP-nya. Kemudian kita klik juga PC6, kita masuk desktop, IP configuration, kita pindah dari statis ke DHCP. Oke, setelah selesai, kita sudah selesai men-set dari subnet dari router 4 ataupun router 2. Selanjutnya kita akan menguji coba apakah PC5 ini bisa saling terhubung dengan PC6. Kita bisa mengetesnya dengan melakukan ping dari PC5
5 menuju ke PC 6. Jadi kita buka PC 6 nya, kita masuk ke IP configuration, kita juga buka PC 5 nya, kita masuk ke menu command prompt, kita ping, tuliskan ping 10.10.10.194. apakah berhasil? Kita tunggu. Alhamdulillah ternyata berhasil walaupun ada RTO sekali. Kita coba lagi ping 10.10.10.194. Oke. Ya, sudah berhasil. Setelah itu kita juga akan mencoba dari PC 2 menuju ke PC 4 atau PC 3. Oke, kita masuk ke PC 2, kita masuk ke command prompt, kita lihat IP dari PC 4, klik IP configuration, kita masuk ke PC 2, kita akan ping dari PC 2 ke PC 4, ping 192.168.1.2. kita enter dan berhasil. Berarti antara PC 5, PC 6 dengan cakupan dari router 4 ini, kita sudah berhasil mengkonfigurasi agar saling terhubung dalam satu jaringan. Seperti halnya juga dari router 2 pun sama, sudah bisa berhasil terhubung satu sama lain. Namun yang belum kita lakukan adalah mengecek apakah PC 5 atau PC 6 ini dapat terhubung ke router yang sebelahnya, antara PC 5 dengan PC 2, PC 5 dengan PC 4, ataupun yang lainnya. Coba kita tes, kita masuk ke PC 5, kita masuk ke command prompt, kemudian kita klik PC 2, kita cek IP konfigurasi atau IP nya, kemudian kita akan melakukan ping dari PC 5 ke PC 2. Oke, ping 192.168.1.3. apakah berhasil? Nah, di sini terjadi kegagalan, berarti antara router 2 dan router 4 ini belum terhubung satu sama lain. Selanjutnya kita akan mencoba ping dari PC 6 ke PC 3. Kita akan coba lagi, kita klik command prompt, kita cek IP dari PC 3, IP configuration, kita PC 6, kita tulis ping 192.168.1.131. kemudian kita enter. Sama seperti tadi hasilnya, reply from sekian, destination has unreliable, artinya destinasi atau tujuannya tidak ada. Caranya yaitu kita masuk ke PC 5 ataupun PC 2 terlebih dahulu juga nggak apa-apa. Kita masuk ke PC 5 terlebih dahulu, kita setting agar router 4 ini bisa terhubung dengan switch 2 dengan switch 3. Ya, caranya bagaimana? Kita masuk ke PC 5, kita masuk ke terminal tadi, kemudian kita enable configuration terminal, kemudian kita ketikkan perintah IP root, kita ketikkan IP dari subnet pertama terlebih dahulu 192.168.1.0 dengan subnet mask 255.255.255.128. kemudian kita
masukkan IP 10.10.10.2, kita enter, kemudian kita route lagi, IP route 192 subnet mask yang kedua ini 192.168.1.128 dengan subnet mask 255.255.128 dengan IP-nya 10.10.10.2. Oke, kita enter. Kemudian kita juga akan men-setting agar router 2 bisa terhubung dengan switch 8 dan switch 9 ini. Kita men-setting dari PC 5. Kita masuk terminal seperti tadi, kita klik OK, kemudian enter, enable, kemudian configuration, configure terminal, config terminal, kemudian kita ketikkan perintah IP route, IP subnet dari subnet pertama, kita masukkan 10.10.10.128, kemudian kita masukkan subnet masknya juga 255.255.192, kita masukkan IP-nya 10.10.10.1, tadi kan 2, ini kita masukkan 1, kita enter, kita masukkan lagi IP route, ini subnet yang kedua 10.10.10.192 dengan subnet mask 255.255.192 dan IP 10.10.10.1, kita enter. Nah, setelah itu kita akan mengecek apakah sudah berhasil. Kita masuk ke PC 5 untuk ping ke PC 2. Oke, kita cek PC 5, masuk ke command prompt, kita cek ping ke IP dari PC 2 192.168.1.3. Oke, kita enter. Apakah sudah berhasil? Kita tunggu. Oke, sebentar. Sudah berhasil, tapi masih ada yang timeout. Kita ping lagi, coba 192.168.1.3. Nah, sudah berhasil. Kita akan coba sebaliknya dari PC 4 nih ya, menuju ke PC 6. Coba kita command prompt PC 6, kita cek IP-nya, kita ketikkan ping IP dari PC 6 10.10.10.194. Kita cek apakah berhasil. Ya, langsung berhasil, sukses. Oke. Dan kita coba lagi dari laptop 0 ke PC 5. Oke, PC 5, IP configuration laptop 0, coba kita ping 10.10.10.130. Oke, nah, sudah berhasil. Coba kita dari laptop 1 yang terhubung ke
yang terhubung ke access point. Coba kita ping ke PC 6. Kita configuration laptop 1 ping ke 10 T10 T10 T194. Oke, dan berhasil juga. Oke, kalau sudah berhasil saling terhubung dengan tadi, dengan kita mengeping dari PC 5 ke PC dari root 2 ini, ataupun dari root 2 ke root 4 bisa saling terhubung, maka subnetting sudah berhasil dilakukan. Oke, sekian dari saya, presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam saya melakukan tugas subnetting ini, dan apabila saya dalam berkata terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.